Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti dalam mata kuliah Keamanan Informasi. Adapun yang dibahas hari ini adalah etika profesi. Etika profesi yang dibahas adalah etika profesi yang berhubungan dengan keamanan informasi. Tentunya untuk bidang teknologi informasi. Sebelumnya akan saya screen share terlebih dahulu. Ya, kita tahu bahwa keamanan informasi adalah aspek penting di era digital saat ini. Ya, apalagi kita dengar kemarin di mana pemerintahan Indonesia itu di obrak-abrik datanya oleh seorang hacker. Jadi memang bahwa informasi itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, profesional dalam bidang keamanan informasi harus memiliki etika profesional untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Jadi, oleh karena itu, kita akan bahas di sini bagaimana etika dalam keamanan informasi. Ya, kita perhatikan di sini bahwa kita lihat dulu bagaimana keamanan informasi. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah bahas yaitu tentang keamanan informasi itu sendiri, tapi di sini kita ulang kembali bahwa keamanan informasi yaitu merujuk pada upaya untuk melindungi informasi yang sensitif dari akses pengguna. Ya, jadi di sini kita harus mengenkapsulasi data kita dari orang yang tidak berhak. Ya, jadi bagaimana orang itu tidak akan bisa mengungkapkan, memodifikasi, meng-hire, menghancurkan daripada data kita. Nah, aspek daripada keamanan informasi yang pertama adalah konfidensial, ya, bahwa keamanan informasi itu harus menjamin bahwa informasi hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Ya, jadi harus dipastikan di sini bahwa informasi kita itu terenkapsulasi, ya. Jadi menjamin bahwa informasi kita ini hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak saja. Yang kedua, integritas. Ya, integritas di sini bahwa memastikan bahwa informasi kita akurat dan tidak bisa diubah secara tidak sah oleh siapapun. Ya, jadi harus ada integrasi, satu kesatuan yang saling melengkapi di mana data kita itu menjadi data yang akurat sehingga tidak semua orang bisa mengubahnya. Ya. Yang ketiga adalah ketersediaan. Ya. Apabila data kita sudah bagus, integrasinya bagus, konfidensialnya juga bagus, tapi pada saat dibutuhkan oleh orang itu tidak bisa diambil. Nah, itu harus diperhatikan. Ketersediaan adalah menjadi aspek penting di dalam bagian informasi. Bagaimana menjaga bahwa informasi itu tersedia bagi orang yang berhak. Ya. Jadi apabila di satu perusahaan seorang manajer membutuhkan data, ada. Ya, bukan pada saat membutuhkan tidak ada, disebabkan karena satuan dana highlight. Itu menjadi bagian kita, keamanan informasi. Ya. Nah, untuk menjaga tadi keamanan informasi, confidentiality, integrasi, ketersediaan, ya, kita lihat prinsip etika pada informasi, yaitu bahwa satu, kalau kita lihat di dalam etika profesional di dalam keamanan informasi, bahwa nilai-nilai moral, prinsip-prinsip harus dipegang oleh seorang profesional. Jangan hanya UUD, ya, karena ujung-ujungnya duit, Anda melepaskan profesional Anda hanya sebuah keuntungan pribadi. Ya, oleh karena itu, sebagai orang informatika, Anda harus menjaga etika profesional Anda. Ya, Anda harus menjaga nilai-nilai moral pada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Ya.
Kita lihat integrasi tadi. Integrasi tadi, kalau kita lihat di dalam etika profesional, Anda harus bertindak jujur, adil, bertanggung jawab dalam semua aspek pekerjaan. Ya, itu di dalam prinsip etika profesi. Ya. Harus jujur, adil, bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, kejujuran itu penting. Ya. Bagaimana mengolah kesalahan, melaporkan kesalahan, pelanggaran keamanan dengan jujur dan transparan harus Anda berikan. Jangan Anda menjadi orang yang mau saja disuruh untuk merubah data, memanipulasi data. Anda seorang profesional, profesional dalam informatika. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan. Anda dipercaya sebagai seorang profesional, Anda harus menjaga kerahasiaan informasi yang diakses atau yang Anda kendalikan. Ya. Karena di sini nanti setelah lulus ini, setelah kuliah ini Anda akan menjadi seorang profesional IT. Nah, kerahasiaan ini menjadi penting. Ingat, jangan hanya sekedar UUD, ujung-ujungnya uang. Ya. Lalu yang keempat adalah kompetensi. Di dalam prinsip etika profesi, khususnya di dalam keamanan informasi, Anda harus meningkatkan kompetensi, pengetahuan. Kenapa? Karena informatika, informasi di era globalisasi ini berkembang dengan cepat. Sebagai seorang profesional informatika, Anda harus menggali terus kemampuan Anda. Kenapa? Jangan Anda hanya bisa melalui ilmu-ilmu yang dahulu. Kenapa? Perkembangan informatika, perkembangan jaringan, perkembangan telematika itu menjadi cepat. Oleh karena itu, Anda harus terus meningkatkan ilmu Anda. Kompetensi Anda harus dijaga. Ya. Bagaimana tanggung jawab seorang profesional dalam keamanan informasi? Yang pertama adalah mencegah keamanan. Mencegah ancaman. Ya. Kita lihat seorang keamanan informasi, bagaimana ancaman-ancaman dari luar itu banyak. Ya, pada saat kita mengirim informasi menggunakan internet, di mana internet adalah suatu hal yang publik, semua orang bisa masuk ke dalam jaringan internet. Sehingga pada saat kita mengirim data, semua bisa. Nah, ancaman-ancaman di daerah publik itu akan menjadi besar. Di sini tanggung jawab Anda sebagai profesional dalam keamanan informasi, Anda harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif untuk mencegah akses yang tidak sah. Jadi pada saat Anda membangun suatu sistem, Anda yakinkan bahwa sistem Anda aman, bahwa sistem Anda harus kuat, sehingga seseorang tidak bisa melakukan pendobrakan pada sistem Anda. Yang kedua, tanggung jawab Anda, selain menerapkan langkah keamanan, Anda harus mendeteksi dan menanggapi insiden. Ya. Bagaimana caranya? Anda harus monitor setiap pergerakan pengiriman data, setiap pergerakan penerimaan data. Jadi di sini Anda sebagai seorang profesional, Anda harus mampu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan merespon insiden keamanan dengan cepat dan tepat. Kenapa? Tanpa kecepatan yang hakiki, maka bisa saja seorang hacker sudah mengambil data Anda. Tapi cepat tidak hanya cepat, tapi harus tepat. Cepat yang tidak tepat akan membuat suatu masalah baru. Jadi tanggung jawab Anda seorang profesional mendeteksi dan menanggapi insiden. Tanggung jawab lainnya adalah melindungi data pribadi. Ini penting sekali. Ya, apalagi di era pemilihan pemilu. Data pribadi menjadi harga yang sangat mahal. Ya, kemarin Bjorka bisa mengambil data pribadi di Dukcapil dan itu harga yang sangat mahal. Nah, disinilah tugas Anda sebagai tanggung jawab profesional dalam keamanan informasi harus melindungi data pribadi. Ya, jadi privasi itu menjadi suatu hal yang penting. Oke? Kita lanjut lagi bagaimana konflik kepentingan dan kerahasiaan data. Ya. Profesional keamanan data informasi dapat menghadapi konflik kepentingan. Nah, ini penting sekali.
konflik kepentingan menjadi suatu hal yang penting. Jangan hanya campur tangan orang, Anda tergoyahkan dengan profesional Anda. Ya, Anda harus mempunyai jiwa sebagai profesional yang benar-benar tadi harus bertanggung jawab, jujur, ya. Karena semuanya itu tidak hanya untuk Anda sendiri, tapi semua yang Anda lakukan untuk kepentingan Anda, keluarga Anda, negara Anda. Ya. Oleh karena itu, Anda harus hindari praktek yang merugikan, ya, yang hanya memberi keuntungan pribadi. Kita lihat banyak orang hanya untuk kepentingan pribadi, dia bisa membeli untuk, ya. Nah, Anda di sini konflik kepentingan dan kerahasiaan data menjadi tanggung jawab Anda. Bagaimana Anda menghindari praktek yang merugikan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Ya. Anda harus bersikap terbuka dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang Anda lakukan. Ingat, negara kita bukan negara amburadul. Negara kita adalah negara yang berkekuatan hukum. Oleh karena itu, Anda harus betul-betul menjaga daripada konflik kepentingan pribadi. Konflik daripada kepentingan dan kerahasiaan data. Karena tugas Anda adalah menjaga kerahasiaan data. Ya. Apabila Anda bekerja di dalam pemerintahan, Anda jangan goyah hanya dengan cuan. Anda menghilangkan profesionalitas Anda sebagai informatika, sebagai seorang teknologi informasi. Jadi menjaga kerahasiaan data menjadi suatu hal yang penting, yang menjadi hakiki bagi seorang teknologi informatik. Kita lihat bahwa bidang keamanan informasi berkembang dengan cepat. Tadi sudah dibahas di depan bahwa seorang profesional keamanan informasi harus kompetensi. Anda harus melakukan kompetensi ini dengan mengikuti pembelajaran-pembelajaran, baik pembelajaran yang dilakukan melalui akademisi ataupun pembelajaran secara otodidak. Itu penting sekali. Karena ilmu-ilmu daripada transformasi informasi, pengiriman data informasi yang di era terbuka, di era publik, ya, menggunakan internet ini menjadi suatu yang hal sangat-sangat penting. Oleh karena itu, Anda harus kembangkan diri bagaimana menjadi seorang profesional yang selalu berkelanjutan. Ya, disinilah pembauran teknologi tidak hanya berdiri sendiri. Anda harus terus berkembang, mengembangkan keterampilan, bersertifikasi. Ya, kita lihat, saya seorang keamanan informasi sudah tidak bisa. Informasi itu selalu perubahan, pentransferan informasi di era saat ini berbasis internet, berarti di era terbuka. Berarti informasi juga selalu bertambah. Informasi kepentingan orang menjadi sangat banyak. Anda harus menjaga profesionalitas Anda. Anda harus kompetensi. Anda harus selalu mencari sertifikasi untuk pengembangan karir Anda. Nah, di dalam etika profesional, ya, keamanan informasi, selain memahami daripada pergerakan informasi, memahami jaringan komputer, Anda juga harus tahu kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Karena tadi sudah disebutkan negara kita negara berkekuatan hukum, sehingga Anda harus patuh terhadap peraturan undang-undang. Ingat, konflik pribadi harus Anda hindarkan. Ya. Dengan Undang-Undang Perlindungan Data memastikan bahwa data pribadi diproses secara etis dan sah. Dan kita ada Undang-Undang Keamanan Cyber. Undang-Undang Keamanan Cyber melindungi infrastruktur digital dari serangan cyber dan pelanggaran data. Oleh karena itu, Anda harus tahu bagaimana standar industri, penerapan standar keamanan terbaik untuk meningkatkan ketahanan sistem informasi. Itu sangat penting sekali sebagai profesional keamanan informasi. Oke, seperti kita lihat bahwa kita ambil kesimpulan bahwa etika profesional sangat
memegang peranan penting di dalam keamanan informasi. Profesional harus memegang teguh prinsip-prinsip etika, tanggung jawab untuk melindungi informasi yang sensitif dan menjaga integritas sistem informasi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang pentingnya etika profesi dalam keamanan informasi ini harus selalu ditingkatkan. Kepatuhan terhadap peraturan-peraturan harus dijalankan. Anda harus memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang itu dijalankan. Ya. Jangan lupa, tadi kompetensi juga sangat penting. Pelatihan pengembangan diri itu untuk meningkatkan kompetensi Anda. Ya. Dan di era globalisasi saat ini, kolaborasi dan kerjasama akan meningkatkan profesional Anda lebih mapan. Saya kira cukup sekian. Ya. Nah, di sini dari uraian yang tadi telah disampaikan, Anda bisa lihat ya. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti Anda bisa buka secara teorinya yang akan Ibu kirimkan. Ya. Demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.